Ini desainnya maskulin, tapi masih cocok kalau misalnya mobil ini juga dibawa atau dipergunakan oleh wanita atau oleh perempuan. Dengan 1200 cc turbo 3 silinder sudah bisa memuntahkan torsi maksimal 205 Nm. SUV ini juga dinyatakan sebagai SUV yang paling bertenaga di kelasnya. Iyalah, mobil zaman sekarang masa nggak bisa reclining? Oke, saya Beri Hamzah dan selamat datang di YouTube channel Radio Asinta. Nah, sekarang ini Anda sedang berada di segmen ngotot atau ngomongin tentang otomotif. Dan kebetulan saya hari ini sedang berada di eventnya Citroen Indonesia Comfort Challenge Drive, di mana Anda bisa melakukan pengetesan untuk unit yang ada di sebelah saya, yaitu unit terbaru atau line up terbarunya dari Citroen Indonesia, yaitu C3 Aircross SUV. C3 Aircross SUV, sebuah LSUV 7-seater yang sekarang ini mungkin bisa jadi pertimbangan bagi Anda untuk membeli mobil ini hanya dengan harga 280 jutaan. Lengkapnya kami akan cantumkan di sini nanti berapa detail harganya. Nah, ini adalah LSUV 7-seater seperti yang saya bilang tadi, mobil Eropa. Sebagai informasi saja, Citroen itu sudah hadir di dunia otomotif kurang lebih sekitar 100 tahun dan hadir juga di sekitar 100 negara. Dan Citroen Indonesia itu membawa beberapa line up-nya ke Indonesia bahkan sejak tahun 2023 yang lalu. Mulai dari C3 yang Anda tahu dipergunakan oleh tim ekspedisi Asinta jelang mudik Lebaran 2024, itu untuk yang C3. C3 itu hatchback. Nah, ada juga line up lainnya yaitu E-C3, yaitu kendaraan berbasis listrik yang sama mirip-mirip dengan C3 yang berbasis bensin, tapi untuk dayanya itu menggunakan baterai atau sudah ngikutin kondisi yang kekinian, yaitu kendaraan-kendaraan listrik, itu E-C3. Nah, ada juga line up lainnya, itu C4 dan C5, dan line up kelimanya itu yang ada di sebelah saya, yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu C3 Aircross SUV. Kita akan berbicara mengenai garis desainnya. Desainnya ini maco sekali, kalau first impression atau ketika Anda melihat secara langsung, mobil ini dari tampak depan, samping, dan belakang, maco sekali dan cocok sekali ya, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia itu sangat menyukai desain-desain seperti ini, seperti C3 Aircross SUV, karena biasanya kalau masyarakat di Indonesia selain faktor kenyamanan dan juga faktor fun dalam mengemudi, masyarakat Indonesia itu suka sekali dengan tampilan luar atau eksterior biasanya. Yang pertama adalah ganteng atau cantik terlebih dahulu mobilnya, yang bisa Anda lihat di sini. Ini ala-ala crossover. Jadi kita bisa lihat garis desainnya dan ground clearance-nya juga cukup tinggi, ditambah dengan velg yang juga cukup besar. Ini proporsinya seimbang gitu ya antara bodi dengan kaki-kakinya. Tidak seperti orang yang kalau pakai baju tuh bajunya kegedean gitu. Ini tongkrongannya tuh oke banget. Nah, kita ke depan sekarang. Kita ke depan. Ini desainnya maskulin, tapi masih cocok kalau misalnya mobil ini juga dibawa atau dipergunakan oleh wanita atau oleh perempuan. Apalagi kalau yang biasa nganter anak ke sekolah, antar jemput ya, pakai mobil ini juga masih cukup oke. Dengan desain mobil Eropa, ganteng sekali, ini tampak depannya. Dengan bohlam atau lampu utama yang masih bohlam, tapi untuk DRL-nya ini sudah LED, termasuk juga, DRL-nya saja yang LED, tapi untuk lampu sein-nya itu masih bohlam biasa. Fog lamp-nya juga sudah LED. Garis kisi-kisinya di depan untuk aliran udara juga cukup menarik. Dan di sini ada pattern. Ini mirip apa ya, Gus? SIM card ya?
Mirip SIM card nggak sih? Ini mirip SIM card, tapi ini masih oke tampilannya. Ini dari sisi depan. Nanti kita akan coba lihat juga di dalam atau di interiornya seperti apa. Nah, dari belakang kita coba lihat. Saya mau kasih tahu dulu, di sini ada kamera mundurnya yang detailnya Anda bisa lihat di video ketika saya mencoba kendaraan ini. Itu di video selanjutnya. Di sini hanya ada tulisan Citroen dengan logonya seperti anak panah ke atas. Di sini ada badge C3 Aircross. Kemudian dari lampu-lampunya secara desain ini khas sekali Citroen. Jadi C shape. Jadi bentuk seperti huruf C. Seperti ini. Di belakangnya sama seperti mobil-mobil ala-ala crossover ya, yang seakan-akan tuh bisa melintas di kondisi jalan off-road. Tapi ini tidak disarankan untuk digunakan di off-road. Tapi suspensinya cukup nyaman, bahkan sangat nyaman kalau menurut saya dibandingkan dengan kompetitornya di level atau di tingkatan SUV. Ini bahkan diklaim secara langsung ini lebih baik atau lebih nyaman dibandingkan dengan kompetitornya. Ya, saya bisa katakan apa yang dikatakan oleh Citroen itu memang betul. Jadi ini bisa jadi pertimbangan. Sekarang kita lihat dapur pacu dari C3 Aircross SUV ini. Oke, sekarang di sini kita bisa lihat ini dapur pacu dari Citroen C3 Aircross yang dijejali dengan mesin berbahan bakar bensin 1200 cc turbo 3 silinder. Di atas kertas, mobil ini mampu memuntahkan tenaga 110 PS, 5.500 RPM, dan torsi maksimal 205 Nm pada putaran mesin 1750. Ini tenaganya luar biasa besar. Kalau bisa dikatakan sebetulnya torsi 205 Nm itu biasanya torsi untuk mesin 2000 cc, tapi ini dengan 1200 cc turbo 3 silinder sudah bisa memuntahkan torsi maksimal 205 Nm. SUV ini juga dinyatakan sebagai SUV yang paling bertenaga di kelasnya. Nah, khusus untuk Anda 500 pembeli pertama Citroen C3 Aircross SUV ada promo khusus, yaitu selama 1 tahun Anda akan diberikan voucher gratis untuk bensin. Itu artinya Anda tidak perlu lagi memikirkan untuk biaya bensin selama 1 tahun dengan nominal yaitu mencapai 10 juta rupiah. Mencoba untuk membuka kursi yang di sebelahnya. Di belakang sini, sebelum kita menuju ke kursinya, ini juga sudah dilengkapi dengan dongkrak di bagian belakang dan dia merekat menggunakan velcro. Jadi cukup sulit untuk mengeluarkan, karena saya tadi juga coba untuk mengeluarkan dan melepas velcro-nya. Ini kuat sekali. Sementara di bagian belakang untuk tuasnya ini bersembunyi atau ngumpet gitu ya. Nah, ini saya baru bisa membukanya. Sama seperti kursi sebelahnya juga bisa dilepas sehingga ruang bagasi itu bisa sangat luas. Tidak butuh waktu cukup lama, bahkan kurang dari 1 menit saya sudah bisa membuka kursi di baris ketiga dan menambah ruang bagasi cukup luas. Saya akan berputar untuk menuju ke baris kedua. Nah, untuk di baris kedua ini yang sebelah kiri, dia bisa langsung dilipat untuk memperluas bagasi seumpama Anda ingin memasukkan barang bawaan yang cukup panjang begitu ya. Di Pantai Indah Kapuk ini panas sekali, ditambah display unit yang sedang kami review ini tidak bisa dinyalakan mesinnya. Berbeda sekali dengan unit yang dipergunakan untuk test drive. Nah, kursi yang ada di sebelah kanan di baris kedua ini seperti kursi yang ada di sebelah kiri. Jika kursi di sebelah kiri itu bisa dibuat dilipat
bahkan sedemikian rupa untuk memperluas bagasi sebelah kiri. Kursi tengah atau kursi baris kedua ini hanya bisa dilipat seperti ini. Jadi dia tidak bisa seperti kursi di bagian sebelah kiri. Oke, saya juga akan menunjukkan betapa mudahnya untuk mengembalikan kursi di baris ketiga yang tadi sempat saya lepas. Sudah, kita tinggal tarik dan dia akan mengikat di sebelah sini. Sebelah kanan untuk baris ketiga juga sama mudahnya dengan kursi yang ada di sebelah kiri pada baris ketiga. Mengembalikannya juga sama, tinggal didorong, dikaitkan saja karena ada pengaitnya di bagian bawahnya. Kemudian ini di lock, dikunci supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Sandarannya tinggal ditarik saja. Oke, sekarang saya sudah berada di kabinnya C3 Aircross SUV. C3 Aircross SUV. Salah terus dari tadi nyebutinnya. Dan ini adalah kuncinya. Seperti ini, dia belum keyless entry. Dengan khas logonya Citroen. Hanya ada tombol untuk membuka dan juga mengunci pintu. Oke, Gus, tutup pintunya. Kita nyalain mesinnya. Karena di luar, di Pantai Indah Kapuk, luar biasa panasnya. Nah, ini pertama kali kita start. Oke, ada yang setel radio, jadi kita kecilin. Langsung kita nyalain AC-nya supaya tidak panas. Oke, saya akan memperbesar dulu supaya AC-nya diperbesar, maksudnya supaya ruangan kabinnya ini lebih adem, lebih dingin. Oke, pertama kita bahas dulu dari sisi instrumen clusternya. Nah, di sini ada airbag di sisi penumpang bagian depan sebelah kiri. Di depan bagian pengemudi juga ada airbag ini untuk fitur dari sisi keselamatannya. Dan juga untuk sisi entertain sudah dilengkapi dengan layar monitor 10,2 inci kalau saya baca, dan juga sudah dilengkapi oleh Android Auto dan juga Apple CarPlay, sudah Bluetooth juga yang bisa diatur melalui tombol-tombol yang ada di roda kemudi. Nah, ini saya bisa atur untuk volumenya, bisa diperbesar. Radionya kayaknya kita ganti dulu ya, jadi 90 FM. Kita akan memperdengarkan juga kualitas dari speaker mobil ini, C3 Aircross. Oke, kita dengerin. Ini tentu radionya harus radio Elsinta. Bahasa dalam aneka bahasa daerah sebagai bentuk ini saya belum, bahkan belum sampai 50%, tapi kualitas audionya luar biasa. Oke, kita kecilin. Ini semua karena didukung dengan ruangan kabin yang kedap suara cukup baik, sehingga memaksimalkan juga kualitas audio ketika kita mendengarkan musik ataupun radio favorit kita. Jangan lupa untuk selalu dengerin radio Elsinta tentunya. Nah, untuk pengaturan lainnya, dia sudah bisa mengontrol dan mengganti radio dari sini. Kemudian mencari, atau juga kita bisa operasikan melalui layar sentuh ini. Nah, di sini saya memilih untuk navigasi, tapi harus dikoneksikan dengan smartphone. Itu artinya untuk Android Auto. Di sini kita bisa mengatur volume, kita bisa mute, kita bisa setting AM atau FM. Kemudian untuk tampilan home-nya seperti ini kita bisa setting juga. Bahkan juga untuk kendaraan ini sepertinya untuk sabuk keselamatan, kita bisa setting di sini alerts-nya. Kemudian ini untuk
telepon dengan Bluetooth, visibility, dan lain sebagainya. Serta displaynya yang juga bisa kita atur brightness-nya, mau seberapa terang. Tapi untuk mode awalnya saja di tengah kondisi sinar matahari di kawasan Pantai Indah Kapuk yang langsung menyorot ke dalam kabin, brightness atau keterangan dari layar 10 inci ini sudah cukup di setting pada level yang minimum. Ini kalau maksimum seperti ini, lebih terang lagi. Tergantung juga dari kenyamanan Anda tentunya. Ada jam dan lain sebagainya. Ini di bagian head unit. Sementara untuk AC-nya ini belum ada climate change-nya. Tapi baiknya dia sudah ada heater-nya, ya. Ini masih putar-putaran seperti ini. Kemudian arah semburan AC-nya juga sudah kita dapatkan. Kita bisa pergunakan mau arahnya ke badan saja, kaki dan badan, hanya kaki saja, atau untuk bagian defogger depan biasanya kita pergunakan pada saat kondisi hujan dan kaca berembun. Sini untuk lampu darurat. Soket-soketnya bisa dilihat juga di sini ada soket 12 volt. Tapi di sini ada USB, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk men-charge smartphone Anda. Bagian penyimpanannya juga cukup banyak ya. Di bagian sini ini bisa dipergunakan untuk penyimpanan smartphone, tapi memang kurang akomodatif karena kecil sekali. Mungkin ya untuk hand sanitizer atau benda-benda yang lebih kecil dari smartphone ini masih cukup bisa. Smartphone bisa ditaruh di sini, atau ini juga bisa ditaruh untuk uang elektronik Anda. Sementara di laci masih di bagian depan ini juga bisa dipergunakan untuk menyimpan beberapa barang bawaan Anda, misalnya kacamata, atau bahkan juga di sini kita bisa menyimpan minuman ya, karena sudah ada bottle holdernya. Ini untuk bagian lainnya, di sisi sebelah kiri penumpang ini ada laci, tapi dia laci yang cukup dalam, ya medium mungkin menurut saya ukurannya, cukuplah untuk menyimpan beberapa barang bawaan Anda ya, tapi dia belum soft opening. Jadi ketika kita buka dia langsung jatuh. Nah, seperti itu. Ini kisi-kisi AC-nya cukup menarik. Yang saya suka dari mobil ini tuh desain kabinnya ya. Ini asik sekali. Dilihat tuh modern, meskipun ini masih terkesan tradisional, tapi desainnya itu oke gitu, enak dipandang. Ini bagian kisi-kisinya di kisi AC, kemudian ini apa ya, untuk apa ya? Ini nggak buat apa-apa sepertinya, ini cuma apa ya, hiasan saja lah. Terus di kisi AC bagian penumpang juga seperti ini, dia agak menonjol dan tidak rata dengan bagian kabin, tapi saya masih suka dan masih oke. Tapi memang sayangnya tidak ada cup holder ya di sini ya, untuk menyimpan botol yang biasanya bisa dipergunakan untuk menyimpan minuman supaya jauh lebih dingin. Nah, di bagian pengemudi di sini ada instrumen cluster yang menunjukkan display seperti ini. Bisa di setting melalui steering wheel atau roda kemudi. Ini kita bisa setting di sini. Ada menunya, vehicle setting, kita coba oke. Oh, ini untuk pengaturan remote unlock-nya, apakah untuk semua pintu pengemudi atau hanya untuk bagian driver saja. Selain itu juga ada user setting, ada brightness level, ada saya agak kagok ya. Ada brightness level, language atau bahasa, ekonometernya mau diaktifkan atau tidak juga bisa. Ya, ini ada banyak sekali.
settingan-settingannya. Dan menariknya adalah dia sudah ada TPMS-nya. Ini RPM-nya, tampilannya. Kemudian ini untuk TPMS atau instrumen yang bisa memantau berapa tekanan dari roda atau ban kita. C3 Aircross SUV yang dipasarkan di pasar Indonesia hanya tersedia untuk persneling atau mesin matic saja, tidak ada yang manual. Tapi kalau Anda mau buat dia jadi manual juga bisa. Anda tinggal pindahkan pedal atau tuas ya, bukan pedal ya, tapi ini tuas persneling ke bagian yang paling belakang, kita geser dan dia sudah menjadi manual. Meskipun mesinnya hanya 1200 cc, tapi karena dilengkapi dengan turbo 6 percepatan, cukup responsif. Bahkan di putaran bawah mobil ini tuh enak sekali dibawa. Untuk Anda yang juga suka melakukan manuver misalnya ya, pada saat mendahului, body roll mobil ini tuh nggak limbung gitu ya, nggak seperti SUV kompetitor lainnya. Ditambah dengan bannya tuh napak gitu. Jadi kita pada saat melakukan manuver, tadi saya sempat slalom, itu ban terasa ketika kita kendalikan, bannya tuh masih napak. Jadi tidak seperti seakan-akan bannya itu melayang, tidak menapak di atas jalan atau di atas aspal. Mobil ini cukup enak dikemudikan dengan kursi yang juga cukup nyaman, ditambah di bagian kursi pengemudi itu ada armrestnya. Nah, kita mau nyetir jarak jauh juga nyaman gitu. Oh ya, satu lagi yang hampir lupa. Mobil ini juga sudah bisa di-adjust untuk roda setirnya atau steering wheel-nya. Bisa di-adjust untuk ke atas atau ke belakang, tapi belum bisa teleskopik. Kursinya sudah bisa dimaju mundurkan, tapi belum elektrik tentunya. Belum elektrik, belum motorized, dan sudah bisa reclining. Iyalah, mobil zaman sekarang masa nggak bisa reclining. Dan dia bisa diatur juga ketinggian kursinya. Jadi bagi Anda yang mungkin tingginya kurang dari 160 cm, ini bisa di-adjust sampai yang paling maksimal. Kalau saya sih suka mengemudi dengan posisi yang rileks. Jadi bagian setir itu seperti ini. Kemudian kaki juga yang bisa rileks, apalagi kalau kita menyetir dalam perjalanan yang cukup jauh. Posisi menyetir di Citroen C3 Aircross ini juga cukup nyaman. Sekarang kita ada di baris ketiga di C3 Aircross. Ini cukup nyaman. Ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya 175 cm, cukup luas. Legroomnya, headroomnya juga masih cukup nyaman untuk Anda yang punya tinggi 175 cm. Dan di bagian belakang, ini bagian sandaran tangannya sebelah kanan maupun di sebelah kiri, ini sudah bahan empuk-empukan, sama kayak yang di depan, meskipun juga masih banyak material plastik seperti ini. Ini seat pocketnya tidak terlalu besar, tapi ya lumayan lah. Nah, bagian kaca penumpang belakang itu untuk menutup dan membukanya di sini, jadi dia cukup unik. Di sini juga ada cup holder, tapi hanya satu. Ada soket untuk USB juga, ada dua untuk kanan kiri, jadi penumpang di baris kedua tidak perlu berebutan. Ya, yang hanya agak repot dan mungkin juga akan membuat Anda harus beradaptasi adalah ketika harus membuka dan menutup kaca bagian penumpang di baris kedua, karena di sini ya biasanya kan ada di posisi sebelah kanan bagian tangan, tepat untuk penumpang bersandar.
cukup nyaman. Kemudian AC juga sudah diberikan sampai di baris ketiga. Ya, seperti ini. Arah semburannya kita bisa arahkan ke berbagai arah. Settingan atau untuk pengaturannya juga dia masih dalam bentuk putar-putaran seperti ini. Di bagian lampu seperti ini. Oh ya, di bagian depan kita sorot sedikit, tadi kita hampir lupa. Nah, di bagian sun visor-nya dia modelnya seperti ini. Dia belum ada kaca dan juga belum ada lampunya. Sementara untuk spionnya itu sudah day and night. Jadi untuk siang dan malam bagian kaca spionnya. Lampu di bagian depannya seperti ini. Di bagian penumpang sebelah kiri, sun visor-nya sudah ada kaca tapi dia belum berpenutup dan juga belum memiliki lampu. Ya, seperti inilah C3 Aircross di baris kedua, cukup nyaman. Dan di kursi baris keduanya ini dia tidak bisa di-adjust atau dimaju mundurkan, jadi dia fix seperti ini. Dan untuk posisi bersandarnya juga dia tidak bisa terlalu rebah. Ini untuk bagian head adjusternya seperti ini tadi. Seperti ini. Dia bagiannya kombinasi warna di kursinya juga cukup menarik ya. Ada abu-abu, ada warna beige, ada stitch atau jahitan-jahitan. Tapi dia belum kulit memang. Seperti itu. Kemudian saya akan menuju ke baris paling belakang. Kita tukar posisi, Gus. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke baris ketiga dari C3 Aircross SUV. SUV 7-seater dari Citroen ini. Dia tinggal ditarik saja kursinya dan otomatis langsung bisa terlempar ke depan. Seperti ini. Oke. Kita tutup dulu pintunya. Nah, sekarang saya coba tutup kursi baris keduanya untuk melihat bagaimana. Dapat nggak bawahnya? Ini sampai sini dapat. Oke, sekarang saya sedang berada di baris ketiganya C3 Aircross. Kursinya tegak dan bagian sandarannya masih bisa cukup nyaman sih sebetulnya, tapi memang untuk yang tinggi badannya di atas 170 cm, saya 175, ini kurang cukup nyaman ya. Kurang nyaman, tapi untuk ya mungkin untuk anak-anak begitu ini masih bisa dipergunakan. Dan di baris ketiganya juga ada port USB untuk melakukan pengecasan. Jadi untuk penumpang belakang juga nggak perlu khawatir untuk kehabisan daya handphone. Kanan kirinya juga sudah ada cup holder. Dan di sini kanan kirinya juga ada sebuah hook dengan tulisan maksimal 3 kg. Jadi lumayan lah ya kalau misalnya kursi bagian belakangnya kita lepas dan juga kita lipat, kita bisa pergunakan untuk membawa barang belanjaan. Kursi di baris ketiganya juga sudah dilengkapi dengan safety belt. Di baris kedua juga sama. Untuk perjalanan jauh memang di baris ketiga ini tidak terlalu nyaman, tapi ya, SUV 7-seater dengan harga di bawah 300 juta rupiah dengan kenyamanan suspensi mobil Eropa, suspensi
mobil Eropa yang terkenal sangat nyaman itu, kalau Anda ingin hanya sekedar merasakan suspensinya, mobil ini worth it sekali, terutama untuk Anda yang sering melakukan mobilitas cukup tinggi misalnya ya, apalagi punya keluarga dengan 2 anak. Mobil ini cukup baik dan cukup saya rekomendasikan untuk Anda miliki karena harganya di bawah 300 juta rupiah, tepatnya 289,9 juta. Dengan harga seperti itu Anda bisa mendapatkan kenyamanan suspensi mobil Eropa. Ini memang mobil Eropa karena Citroen itu kan merek dari Prancis. Kalau saya bisa memberikan testimoni, kenyamanan dari mobil ini adalah betul dari sisi kekedapan kabinnya yang seakan-akan kita seperti berada di dalam kepompong. Selain itu juga dari sisi suspensi, di mana betul yang diklaim oleh Citroen bahwa Anda seakan-akan berada di atas karpet yang terbang ya. Senyaman itulah suspensi dari C3 Aircross ini. Selain itu juga yang cukup menyenangkan tadi ya, desainnya di depan, bagian instrumen clusternya itu atau bagian kabin depannya, saya senang sekali karena desainnya itu modern dan cukup atraktif. Selain itu dari sisi layar 10 inch itu juga cukup jelas, cukup besar, sehingga Anda bisa mirroring tadi melalui Android Auto ataupun juga Apple CarPlay, yang menurut saya fitur-fitur seperti ini memang sudah wajib dan harus ada di mobil SUV 7-seater. Oke, seperti itu saja. Bagaimana first impression kita atau saya dari ngotot ngomongin otomotif di YouTube channelnya Radio Sinta. Kalau Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, berikan masukan juga kepada kami, kira-kira konten-konten otomotif apa saja yang harus kami angkat. Mudah-mudahan kami juga bisa mewujudkannya. Dan jangan lupa juga untuk referensi, mudah-mudahan video ini bisa memudahkan atau membantu Anda mendapatkan referensi kalau seandainya Anda ingin mencari mobil SUV 7-seater. Anda bisa langsung share juga video ini ke teman-teman ataupun kerabat Anda. Oke, saya Beri Hamzah, pamit. Kita ketemu lagi nanti di video ngotot ngomongin tentang otomotif di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Radio Sinta. Jangan lupa juga untuk terus mendengarkan siaran Radio El Sinta 90 FM, atau juga bisa Anda streaming di elsinta.com maupun di aplikasi Ngetem. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa.